Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ya, di depan kita ini ada HP jarang sih ya. HP jarang. Yang pertama nih HP Aquos Sensei 8. Lalu yang sebelahnya ini Google Pixel 5 ya. Nah, kedua-duanya ini menurut saya kasus yang sedikit rada ngambang ya. Kenapa? Karena yang satu ini bilang pemilik di cas itu ada notif ya, terdengar suara notif. Lalu di telepon pun juga bisa masuk, tapi tidak ada gambar. Nah, ini artinya kan berarti HP-nya no display ya. No display itu bisa disebabkan karena jalur lampu bermasalah, bisa disebabkan karena grafik display yang berada di jalur CPU, bisa karena IC display, lalu bisa karena soket LCD-nya, dan bisa juga LCD-nya. Nah, ini untuk yang kasus ini Aquos ya. Lalu ini juga nih Google Pixel 5. Ini masih bilang pemilik ya. Bilang pemilik HP ini itu sempat awalnya itu getar apa, tapi layarnya gelap. No display juga. Intinya sama dengan Aquos. Dan permasalahannya pun juga sama berarti ya. Kalau Aquos ini no display, ini no display, tapi yang jadi kendala kita itu kalau mau ngerjain HP yang no display harus punya LCD dulu buat ngecek. Itu pastiin dulu ya. Karena jika kita langsung menuju ke bagian mesin, itu tentunya kita kan masih ambigu ya, belum pasti. Tapi kalau sudah kita cek dengan LCD yang baru, dia masih tetap blank hitam, berarti kita sudah yakin itu rusak di mesin. Nah, ini saya tuh terkendala dengan LCD testernya untuk kedua HP ini. Nah, ini contohnya Aquos Sensei. Saya sudah coba cari di toko offline terdekat, nggak ada ini. Apalagi ini Google Pixel 5 ini kayaknya juga nggak ada nih teman-teman. Nah, mungkin malah di marketplace yang ada ya. Nah, nanti kalau ada saya coba taruh screenshotnya. Nah, ini contohnya ini untuk Aquos Sensei 8 nih. Lihat sendiri nih harganya ya. Lalu yang Google Pixel 5 ini Google Pixel 5 nih, lihat sendiri harganya. Kadang permasalahan kita sebagai teknisi itu kalau di HP-HP yang modelnya itu jarang, lalu kasusnya itu seperti ini, itu kadang tuh bisa apa ya, memakan waktu yang lebih lama karena kita mesti cari tester LCD-nya dulu sebelum ngoprek ke bagian mesin. Ya, ini baru menganalisa dari informasi pemilik ya. Kita coba cek dulu ya untuk Aquos dulu. Aquos Sensei. Nah, ini jujur saya itu belum pernah ya. Dulu kayaknya pernah sih, tapi yang model jadul ya. Ini yang kedua kalinya kayaknya Aquos nih. Saat saya coba cas, konsumsi arus yang dihasilkan itu normal ya. Jadi ini 1,6 ampere.
artinya mesin HP itu kalau di atas 1,5 ampere itu normal, wis nggak enek masalah lah gitu. Hanya ini masalahnya kan berarti display. Nah, yang tadi saya jelaskan, yang pertama mesti kita lakukan ya coba dengan LCD yang lain seperti itu. Nah, ini udah bisa kita tarik kesimpulan ya dari konsumsi arusnya. Lalu yang ini tadi nggak saya rasakan getaran ya, tapi sedikit kayak ada suara notif. Ini kemungkinan hidup ini, tapi memang no display. Nah, kalau yang ini tuh Google Pixel 5 itu sama nih, kejadiannya sama ya. Konsumsi arusnya 1,5 ampere. Tapi di sini saya nggak mendengarkan notif sama sekali. Bisa jadi nih HP-nya posisinya mati. Kalau dicaskan harusnya ini kan muncul ya. Nah, di sini mungkin simbol pengisian baterai isi gitu ya. Jadi nggak muncul notif. Ya, ini kita sudah ukur. Ternyata memang kedua-duanya ini no display. Nah, ini buat teman-teman ya yang merasa punya HP langka. HP langka tuh artinya HP kayak Sony, lalu Motorola atau Aquos seperti ini, atau Google Pixel yang kasusnya itu display. Itu ya harap dimaklumi ya, kalau seorang teknis itu bisa makan waktu lama untuk ngatasinya, karena kan butuh tester ya. Apalagi kan kalau tester kayak gini lebih susah lagi kalau nggak tersedia di offline. Kita kan bisa lihatnya di online. Di online masa kita harus order dulu beli hanya buat ngetes, kan itu rasanya kok nggak pas ya. Itu yang jadi kendala kadang. Tapi kalau kita langsung fokus ke arah mesin, ya tentunya harus didukung dengan adanya ciri-ciri. Contohnya misalnya ini kalau kita buka ternyata di dalam tuh ada tingkat korosinya itu di konektor LCD atau di koil area lampu atau di display. Nah, itu bisa memperkirakan oh ini berarti mesin. Tapi kalau ini kita bongkar, kita cek tidak ada tingkat korosi, lalu kita langsung tracking jalur melalui mesin, terus kita anggap wah ini IC-nya nih, IC DOS-nya contohnya, IC display-nya contohnya, kita angkat lalu kita ini ternyata bukan, kan itu jadi dua kali kerjaan. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi pemilik HP ini yang baru aja pada hari ini servis ya, untuk memaklumi ya kalau nantinya memang memakan waktu yang lama ya. Dan buat teman-teman, kalau menurut saya, kalau teman-teman pengguna HP seperti ini ya, kasusnya itu dicas getar saja, lalu di telepon muncul suara nggak ada gambar, jangan coba-coba bongkar HP sendiri, beli LCD sendiri ya. Jangan ya. Kenapa saya bilang jangan? Karena nantinya dikhawatirkan teman-teman akan nombok. Karena belum tentu LCD-nya ya, belum tentu LCD-nya. Mending langsung bawa ke tempat servis. Segala tingkat resiko kan tinggal tunggu saja gitu ya. Yang pusing tukang servisnya. Nyari dulu buat tester LCD-nya. Pokoknya buat teman-teman yang punya HP yang jarang, selain Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, kalau yang saya sebutkan ini tadi ya nggak apa-apa lah, karena untuk di toko-toko offline kan LCD-nya ada ya stoknya. Oke, semoga ini bisa menginformasi buat teman-teman yang punya HP langka seperti ini. Dan next video kita akan bahas satu-satu ya, kita akan bongkar, kita akan lihat ini tuh apanya, rusak apanya. Tapi saya tidak bisa janjiin kalau misalnya ternyata saya nggak punya LCD testernya, tapi kan
kita bisa cek nanti bagian mesinnya gimana ya. Semoga bisa mengisi konten kali ini, dan saya selalu buat teman-teman tetap jangan lupa minum air putih, berdoa dan berusaha. Amin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.